Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bahasnya tentang rotasi, revolusi, sama gerhana. Rotasi revolusi ada bulan sama bumi. Gerhana nanti ada gerhana bulan sama gerhana matahari. Pertama kita bahas yang tentang lanjutan kemarin. Terakhir kan sampai sini, sekarang yang ini tentang kondisi bumi. Sambil diperhatiin yang sudah digaris tadi ya. Jadi pertama, Nicolaus Copernicus menyebutkan bahwa bulan itu bergerak mengelilingi bumi. Jadi artinya berevolusi ya. Sedangkan bumi dan planet lainnya bergerak mengelilingi matahari karena matahari kan sebagai pusat tata surya. Gagasan lain yang tidak benar adalah banyak orang meyakini bahwa bumi itu datar. Ini yang salah ya, dan sampai sekarang masih banyak yang percaya. Jadi orang ngiranya bumi itu datar karena kita merasanya berpijak di tanahnya datar. Padahal sebenarnya bumi itu bulat, cuman karena saking besarnya akhirnya kan sekilas terasanya kayak datar gitu. Kayak datar, padahal nanti kan dia terus melengkung gitu. Jadi terasa datar karena ukuran bumi yang sangat terlalu besar dibandingkan dengan ukuran manusia gitu. Tapi ya masih ada yang percaya ya, nggak tahu gimana ceritanya. Tapi intinya yang benar adalah bumi itu bulat. Bulatnya itu bukan bulat sempurna, tapi agak pepat atau agak gepeng di bagian kutub-kutubnya dan lebih menggembung di bagian tengah atau di bagian khatulistiwa. Jadi nggak bulat sempurna ya. Terus halaman selanjutnya tentang bentuk bumi. Nah ini, para pelaut mengamati bahwa hal yang pertama kali mereka lihat di laut adalah puncak kapal. Puncak kapal itu ininya tuh loh, tiang ujung atas tiang. Jadi kapalnya kan dulu kapal layar ya. Kapal layar kan ada tiang-tiangnya tuh. Yang kelihatan duluan itu tiang bagian atas. Nah, seandainya bumi itu datar, nggak bulat, pasti yang kelihatan tuh bukan ujungnya dulu, tapi seluruh bagian kapal langsung kelihatan bersamaan. Nah, karena yang kelihatan yang bagian atasnya dulu atau bagian yang paling tinggi, itu di situ menunjukkan bahwa bumi itu nggak datar tapi bulat. Jadi yang kelihatan itu yang paling atas dulu gitu. Terus bukti yang kedua adalah ini Magellan, Ferdinand Magellan ya. Dia berlayar. Dan dia berlayarnya itu dengan arah lurus, nggak belok-belok, lurus. Nah, akhirnya dia kembali ke tempat dia berangkat. Jadi misalnya berangkatnya dari sini. Dia berlayarnya lurus nih, sini, terus balik ke sana. Tapi kan ketika balik, di kita kan kita tahu nih kalau ini balik, karena lihat bentuk bulat ya. Tapi sebagai posisi orang naik kapal, dia kan taunya cuma lurus aja kan. Lurus aja, tapi ternyata dia tiba-tiba balik lagi ke tempat awal. Nah, itu adalah bukti jelas bahwa bumi itu bulat. Seandainya bumi itu nggak bulat atau datar, lurus terus, nggak ada ujungnya. Jadi karena dia kembali ke tempat semula, sudah pasti lintasannya berbentuk lingkaran, dan itu membuktikan bentuk bumi adalah bulat. Terus bukti yang selanjutnya, bukan bukti ya, ini tentang bentuk bumi yang pepat. Jadi astronot melihat dari atas bahwa terdapat sedikit tonjolan di khatulistiwa dan terdapat bagian bumi yang rata di bagian kutubnya. Rata itu artinya pepat ya, jadi kayak yang di sini tadi. Nah, kalau bulat sempurna kan ini yang garis putus-putus. Tapi itu enggak, jadi tonjolan di daerah khatulistiwa. Ini khatulistiwa kan, dia menonjol sini sama sini, sedangkan agak rata di bagian kutubnya, jadi gepeng gitu. Jadi nggak bundar sempurna, itu maksudnya. Nah, jadi bentuknya yang pertama tadi bulat, tapi bulat tidak sempurna, pepat atau gepeng di bagian kutub dan menonjol di khatulistiwa gitu ya. Rotasi adalah perputaran bumi pada porosnya. Nah, sedangkan kala rotasi adalah waktu yang diperlukan bumi untuk sekali berputar pada porosnya, yaitu 23 jam 56 menit, dan yang sehari-hari kita bulatkan menjadi 24 jam. Ya, jadi sebenarnya bukan benar-benar 24 jam pas, tapi
24 jam kurang 4 menit atau 23 jam 56 menit. Dan arah rotasinya adalah dari barat ke timur. Jadi berlawanan arah jarum jam ya. Berlawanan jarum jam. Nah, dan perlu diketahui bahwa poros bumi itu nggak tegak lurus tapi miring. Jadi bukan gini ya. Jadi bumi itu jangan dikira lurus gini, tapi dia agak ngelindingin lah, agak miring. Nah, gitu. Muternya dari sini ke sini. Jadi gini ya. Set gitu. Dari barat ke timur. Jadi berlawanan arah jarum jam. Ini kok tampak atas ya, gini. Kalau tampak samping gini, set gitu. Intinya dia berlawanan jarum jam dan miring. Miringnya itu sebesar 23 derajat. 23,5 sih tepatnya. Di sini ya. Nah, ini misalnya. Lurusnya kan di sini. Ini miring toh. Nah, kemiringannya dihitung dari garis normalnya ini, 23,5 derajat. Oke. Terus akibat dari rotasi bumi itu ada, di sini ada cuman ada 4, ditambahin ada 6 ya. Yang pertama ada gerak semu harian matahari. Itu artinya sehari-harinya itu matahari terlihat seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Kita kan ngertinya matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Jadi dari sudut pandang kita seolah mataharinya yang gerak, tadinya dari timur, gerak ke atas, terus ke barat gitu kan. Padahal bukan, kita yang bergerak terhadap matahari gitu. Cuman karena letaknya, jarak kita yang terlalu jauh dengan matahari, jadi seolah mataharinya yang gerak gitu. Nah, makanya disebut gerak semu. Karena dia nggak benar-benar bergerak, tapi kita yang bergerak terhadap matahari. Akibat yang kedua adalah perbedaan waktu. Jadi antara di Aceh dengan di Papua pasti beda ya. Terus makanya ada WIB, WIT, WITA gitu ya. Waktu Indonesia Barat, Tengah, Timur itu kan ada perbedaan waktu. Dan itu bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh belahan bumi. Kalau di kita siang, di Amerika malam dan sebaliknya gitu ya. Jadi ada perbedaan waktu. Kenapa bisa gitu? Ya karena ketika bumi ini muter, misalnya yang posisi matahari di sini. Artinya yang kena matahari atau yang siang itu kan yang di bagian sini. Sedangkan yang di baliknya sini dia malam kan. Jadi waktunya beda. Nah, ketika ini nanti mutar buminya, yang tadinya gelap tukeran dia jadi terang. Yang tadinya terang atau siang tukeran di sini jadi gelap atau malam gitu. Yang ketiga ada pembelokan arah angin. Karena dia mutarnya miring ya, jadi gini. Nah, itu nanti arah anginnya belok, jadi bisa nanti ada angin dari barat ke selatan, bisa juga nanti ada angin dari timur ke utara gitu. Jadi ada belokan arah angin. Yang keempat ada pembelokan arah arus laut. Yang kelima, bumi pepat di bagian kutubnya dan menggembung di bagian khatulistiwa yang tadi ya. Terus yang keenam ada perbedaan gaya gravitasi di khatulistiwa dengan di kutub. Jadi yang di khatulistiwa itu gaya gravitasinya lebih kecil kalau dibanding di kutub gitu. Semua sama-sama ada gaya gravitasi, cuman yang di sini termasuk kayak di Indonesia ini ya kan kelewatan khatulistiwa nih, gaya gravitasinya nggak sebesar kalau di kutub. Nah, di kutub ini gaya gravitasinya sangat besar itu, bedanya di situ. Itu yang rotasi ya. Terus kalau revolusi itu perputaran bumi mengelilingi matahari. Jadi di orbitnya itu kemarin ya, yang kamu belajar orbit-orbit itu dia sedang berrevolusi. Periode revolusinya itu diambil rata-rata adalah 365,25 hari atau 365 1/4. Nah, bukan ya. Disebut juga dengan 1 tahun. Nah, bumi berevolusi dengan arah yang berlawanan dengan jarum jam. Sama kayak tadi ya, rotasinya dia juga berlawanan jarum jam, revolusinya juga sama. Jadi dia mengelilingi mataharinya bukan ke sini, tapi ke sini. Gitu. Nah, karena dalam sains itu ya, yang disebut gerak positif itu memang gerak yang berlawanan dengan jarum jam. Makanya rotasi itu berlawanan jarum jam. Revolusi
bumi dan yang lainnya itu juga berlawanan jarum jam. Medan magnet itu juga arahnya berlawanan jarum jam. Arus listrik itu juga berlawanan jarum jam. Jadi memang sebagian besar gerak yang ada di bumi itu adalah gerak yang berlawanan dengan jarum jam. Itu yang disebut dengan gerak positif. Jadi gerak jarum jam itu yang beda sendiri itu arah jarum jam. Itu gerak yang justru yang gerak negatif. Gerak positif yang berlawanan jarum jam. Nah, revolusi bumi arahnya gitu, berlawanan jarum jam. Akibat dari revolusi bumi yang pertama, gerak semu tahunan. Kalau tadi harian, sekarang tahunan matahari. Jadi kadang-kadang mataharinya kayak lebih ke utara, kadang agak ke selatan, kadang pas di tengah-tengah, di atas kepala banget. Jadi lebih terasanya kalau di jam 12 siang. Jam 12 siang itu kan normalnya matahari pas di atas ya, pas di atas kepala kita nih, misalnya kita di luar. Nah, tapi kadang posisinya nggak benar-benar di atas kita banget, tapi agak ke utara, agak ke selatan, kayak gitu. Nah, itu karena gerak semu tahunan. Itu. Jadi memang posisi matahari kadang agak ke utara, kadang agak ke selatan. Itu akibat revolusi bumi. Yang kedua, perbedaan lamanya siang dan malam. Kalau yang tadi rotasi itu kan cuman terjadinya siang dan malam. Beda ya. Terjadinya siang dan malam itu artinya kadang ada siang, kadang ada malam. Itu rotasi. Tapi kalau ini perbedaan lamanya siang dan malam itu artinya kadang dalam satu hari ada yang siangnya lebih lama daripada malam. Misalnya kalau kamu keluar maghrib jam 6 kok masih terang. Nah, itu artinya siangnya lebih lama daripada malam. Tapi kadang pernah juga kan baru jam setengah 6 udah redup, udah gelap. Itu artinya malam yang lagi lebih lama. Jadi kadang siangnya yang lebih panjang, kadang malamnya yang lebih panjang. Nah, itu artinya perbedaan lamanya siang dan malam akibat dari revolusi. Yang ketiga, ada pergantian musim. Kalau di Indonesia cuma ada 2 musim ya, hujan sama kemarau. Kalau di negara-negara lain ada yang 4 musim, ada yang 1 musim, kayak kutub itu kan dia cuma punya musim dingin. Kalau negara yang Eropa, Korea, Jepang itu yang di atas tapi belum sampai kutub ya, di atas atau bawah tapi belum sampai kutub, antara khatulistiwa sampai kutub lah, itu negara 4 musim, ada panas, gugur, dingin, semi. Nah, berapapun musimnya itu pasti kan ada pergiliran musim, nggak mungkin dalam satu waktu ada 2 musim, ya hujan ya kemarau gitu kan, enggak. Jadi dia gantian kan. Nah, pergantian musim ini akibat dari revolusi bumi gitu. Jadi karena kadang kan misalnya bumi berevolusi nih, kadang dia jauh dari matahari, kadang dia dekat sama matahari. Nah, itu kan otomatis beda kan ininya, musimnya, antara ketika dia jauh dengan ketika dekat dengan matahari, itu kan pasti beda. Nah, itulah yang mengakibatkan adanya pergantian musim. Yang keempat, terlihatnya rasi bintang yang berbeda dari bulan ke bulan, atau disebut juga gerak semu bintang, gerak semu rasi bintang. Misalnya rasi bintang yang paling sering kelihatan ya, rasi bintang pari yang 4 titik itu. Itu kan dia biasanya di langit selatan. Nah, tapi posisinya dia ganti terus. Misalnya di bulan ini jam 7 malam dia masih ini agak tidur posisinya. Baru muncul ya, dari garis cakrawala dia baru muncul. Miringnya cuma segini. Nanti di waktu yang sama-sama jam 7 malam, tapi 3 bulan lagi, mungkin dia posisinya udah di sini, di jam yang sama. Ya. Itu artinya kan dari waktu ke waktu itu dia mengalami perubahan posisi. Nah, itu yang disebut gerak semu rasi bintang, atau terlihatnya rasi bintang yang berbeda dari bulan ke bulan. Nanti di bulan yang lebih jauh lagi, misalnya 7 bulan dari sekarang, di langit yang sama, langit sebelah selatan, rasi bintang parinya udah nggak kelihatan, gantian dia sama rasi lainnya yang tadinya nggak kelihatan jadi kelihatan, jadi tukeran gitu. Yang tadinya rasi bintang pari di selatan, tadinya pertama di sini, makin lama makin ke atas, makin sampai hilang. Akhirnya di bulan yang lain muncul
paketan rasi bintang yang lain. Nah gitu. Jadi beda, nggak mungkin dalam satu belahan langit rasi bintangnya itu terus di posisi yang sama, itu nggak mungkin ya, karena berevolusi, kita yang berevolusi. Bulan sebagai satelit dari bumi. Oke. Bulan adalah benda langit yang terdekat dengan bumi, sekaligus merupakan satelit. Satelit itu artinya pengiring atau pengikut ya. Jadi dia memang selalu nempel dengan planet. Kalau bumi cuma punya satu satelit alami ya, cuma ada satu bulan aja. Kalau planet lain yang besar-besar itu satelitnya banyak, bisa belasan sampai puluhan. Karena planetnya juga besar. Kalau planetnya besar kan otomatis dia punya gaya gravitasinya juga besar. Nah, akhirnya dia lebih mampu menarik satelit-satelit di sekitarnya. Tuh. Terus bulan tidak dapat memancarkan cahaya sendiri ya. Jadi kalau kita ngeliat bulan malam-malam terang, itu bukannya di bulan mancarin cahaya, dia bersinar gitu enggak, tapi dia cuman memantulkan ya, memantulkan cahaya matahari itu. Jadi aslinya di bulan itu gelap sama kayak di bumi, dia enggak terus tanahnya nyala, ada gunung nyala gitu enggak ya, sama kayak di bumi, enggak memancarkan cahaya sendiri, cuman memantulkan cahaya yang didapat dari matahari gitu. Sama seperti bumi, bulan juga berputar dan mengelilingi bumi. Jadi bulan itu gerakannya triple. Dia sendiri berotasi. Jadi pada porosnya dia berotasi. Dia terus sambil ngelilingi bumi dan bareng sama bumi mengelilingi matahari. Jadi dia 3 gerakan sekaligus ya. Gitu. Untuk bentuknya jangan cuma nyebutin bulat, udah tahu kalau bulat ya. Jadi permukaan bulan itu dataran kering dan tandus karena di sana nggak ada air, terus juga nggak ada atmosfer, gravitasinya juga cuma kecil. Nah, dia dataran kering dan tandus, banyak kawah. Nah, jadi kalau misalnya kamu lihat dari sini, bulan kan nggak putih mulus kayak bola lampu gitu kan, nggak ya, kayak ada bercak-bercak hitam-hitam gelap gitu. Nah, itu bercak-bercak hitam itu aslinya di bulan sana itu berupa kawah. Nah, gitu. Jadi di bulan itu banyak kawah dan juga terdapat pegunungan dan dataran tinggi. Terus bulan tidak memiliki atmosfer dan karena nggak punya atmosfer, sering terjadi perubahan suhu yang drastis. Nah, kalau di bumi kemarin kalian udah belajar kan tentang atmosfer. Ada bagian atmosfer atau lapisan yang dia fungsinya sebagai tempat terjadinya cuaca dan iklim. Terus juga punya suhu yang berbeda-beda, ya kan? Ada lapisan yang tempat terjadinya fenomena alam kayak hujan segala macam. Nah, itu kan jadi menyebabkan variasi gitu, variasi di bumi dan juga suhu di bumi itu terjaga karena kan nggak langsung nangkep panas dari matahari kan. Gitu. Jadi buat filter lah istilahnya. Sedangkan kalau di bulan dia nggak punya atmosfer, itu kosongan aja. Jadi kalau misalnya pas malam jauh dari matahari ya dia dingin banget. Kalau misalnya pas lagi dekat posisinya sama matahari ya dia jadinya panas gitu. Jadi nggak ada filter dan tidak terjadi cuaca karena dia nggak punya atmosfer tadi ya. Selain itu bunyi tidak dapat merambat. Jadi kalau misalnya di sana itu kayak kedap suara, nggak bisa dengar bunyi karena di sana ruang hampa. Sedangkan bunyi itu adalah gelombang yang memerlukan medium atau sarana untuk merambat. Nah, karena di sana nggak ada udara, nggak ada partikel yang mengantarkan bunyi, akhirnya di sana bunyi tidak bisa merambat. Kita nggak bisa dengar bunyi di sana, ya. Terus tidak ada siklus air, tidak ditemukan makhluk hidup dan sangat gelap gulita ya karena di sana kan nggak ada kehidupan. Terus juga di sana nggak ada atmosfer yang membuat langit terlihat biru, itu kan nggak ada. Jadi di sana gelap, langitnya hitam terus gitu. Terus ini kala rotasi bulan sama dengan kala revolusinya terhadap bumi, yaitu 27,3 hari. Jadi dia berotasinya selama 27,3 hari, revolusinya juga segitu. Nah, jadinya
permukaan bulannya yang menghadap bumi itu selalu sama. Jadi kalau misalnya kamu perhatiin bulan yang ngadep ke kita itu kan kayak yang terus ada bercaknya di sini sama di sini gitu kan. Nah itu dari bulan ke bulan, dari waktu ke waktu, yang kelihatan di kita ya itu terus, nggak terus balik ke yang belakangnya tuh nggak pernah kelihatan gitu. Jadi karena yang ngadep ke kita kan, misalnya yang ini nih, sini, dia berotasi, tapi dia muter gini ya, tapi kan dia sambil ngelilingi kita nih. Nah, akhirnya jadi kayak sama terus, yang ngadep ke kita tuh itu terus, karena periode dia muter gini dengan keliling gini itu sama cepatnya. Terus ini dampak dari pergerakan bulan adalah yang pertama ada pasang surut air laut. Nah, pasang surut ini terjadi akibat pengaruh gaya gravitasi matahari dan gravitasi bulan. Nah, karena bumi berotasi pada sumbunya, maka daerah yang mengalami pasang surut bergantian sebanyak 2 kali. Ada 2 pasang, itu ada pasang purnama dan pasang perbani. Pasang purnama itu ketika bulan purnama ya. Jadi ketika bulan purnama yang bundar sempurna itu terjadi pasang purnama karena gravitasi bulan dan matahari itu mempunyai arah yang sama atau searah. Jadi kalau di gambar itu, nah gini ya, pasang purnama, ini gravitasi bulan, ini gravitasi matahari. Matahari posisi ini bumi ya, ini bumi, mataharinya di sini, bulannya di sini. Nah, matahari kan punya gaya gravitasi, dia narik kan ke arah sini. Sedangkan bulan pas di sini, dia punya gaya gravitasi narik ke sini. Akhirnya searah, sama-sama horizontal. Tuh, sama-sama horizontal. Akhirnya dia terjadi pasang di daerah sini sama di sini. Itu namanya pasang purnama. Ya, lebih besar jadinya. Sedangkan yang kedua, pasang perbani itu ketika permukaan air laut turun serendah-rendahnya. Jadi pasang perbani walaupun namanya pasang, tapi itu dia bukan artinya airnya naik, pasang tuh bukan, tapi justru air lautnya turun. Terjadi saat bulan kuartir pertama. Kuartir pertama itu artinya dia masih di fase bulan sabit gitu ya. Kuartir pertama dan kuartir ketiga dipengaruhi oleh gaya gravitasi bulan dan matahari yang saling tegak lurus. Kalau tadi searah, kalau yang tegak lurus. Jadi kayak gini. Nih, matahari di sini, bulan di sini, atau matahari di sini, bulannya di sini. Jadi bukan ini, tapi saling tegak lurus. Nah, jadi matahari gaya gravitasinya kan narik ke sini kan, ke sini atau ke sini kalau dia di bawah. Sedangkan yang bulan dia ke sini. Nah, akhirnya tarik-tarikan, dia nggak menarik ke arah yang sama, tapi satu ke sini, satu ke sini. Akhirnya kan jadi kecil, turun ya. Permukaan air lautnya justru turun karena saling tarik menarik gitu. Beda sama yang ini tadi, satu ke sini, atau justru dua-duanya di sini. Matahari narik ke sini, bulan narik ke sini. Akhirnya kan jadinya lebih besar, kayak gravitasinya searah gitu. Ya. Pasang purnama, pasang perbani. Ada 2 pembagian bulan, sideris dan sinodis. Bedanya adalah kalau sideris itu waktu yang dibutuhkan oleh bulan untuk 1 kali berrevolusi, yaitu 27,3 hari ya. Sideris. Tapi karena bumi juga bergerak searah bulan, maka menurut pengamatan di bumi itu kala revolusinya menjadi lebih panjang. Kala revolusinya bulan gitu ya, yang terlihat di kita itu kelihatannya jadi lebih lama
yaitu 29,5 hari, 29,5 hari, yang disebut kala revolusi sinodis. Tuh. Beda 2 hari ya. Jadi kalau yang sideris itu memang dia realnya si bulan itu muternya segitu, sebanyak selama 27,3 hari. Yang sinodis atau yang 29,5 itu kecepatan revolusi bulan menurut pengamatan di bumi. Bedanya di situ aja. Nah, 1 bulan sinodis yang 29,5 tadi, itulah yang digunakan sebagai dasar penanggalan Komariah. Penanggalan Komariah atau disebut juga tahun Hijriah, ya, penanggalan Islam. Jadi makanya 1 bulannya kalau di kalender Januari, Februari itu kan rata-rata 30 hari ya, Januari sampai Desember itu kan rata-rata 30 sampai 31 Masehi. Tapi kalau yang Hijriah atau Komariah, 1 bulannya itu 29,5 hari. Jadi ada selisih hari ya antara tahun penanggalan Komariah atau Hijriah dengan penanggalan Syamsiah atau tahun Masehi. Gitu. Ingat-ingat yang buat penanggalan yang sinodis yang 29,5 karena yang dipakai adalah berdasar pengamatan di bumi, seperti itu. Selanjutnya untuk fase-fase bulan. Fase bulan itu adalah perubahan bentuk bulan yang terlihat di bumi. Jadi kadang-kadang bulan sabit tipis, kadang bulan sabit agak tebal, kadang bulannya 3/4, kadang purnama. Ya, itu ya karena bukannya bentuk bulan yang berubah-ubah, bulannya mah tetap bulat terus ya, cuman yang kelihatan di kita itu beda-beda tergantung dengan posisinya terhadap matahari. Yang pertama di sini bulan baru, ketika posisi bulan berada di antara bumi dan matahari. Bulan baru, coba kita lihat nomor 1 di sini ya. Jadi dia pas antara bumi sama matahari. Nomor 2, bulan sabit terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari sekitar 1/4, sehingga permukaan bulan yang terlihat di bumi hanya 1/4-nya. 1/4 itu sekitar ini ya, yang kena kan cuma yang ini nih, yang terang ini. Nah, yang kena cahaya matahari cuma segini, artinya yang kelihatan di kita ya cuma segini, kelihatannya kayak bulan sabit gitu. Ini kan tanpa atas ya, tanpa atas, bukan tanpa samping, bukan. Jadi ini orbitnya bulan, jadi ini tanpa atas. Nah, yang kelihatan di kita ini cuman yang ini. Jadi bulan sabit itu 1/4. Kalau gini kan separuh. Nah, ini setengahnya lagi. Jadi bulan sabit. Yang fase nomor 3, bulan separuh, itu yang kena matahari ya separuhnya. Nih ya. Nih. Separuhnya doang. Tuh. Jadi yang kelihatan di bumi akhirnya cuman bulan separuh. Yang kayak huruf D gitu, gini atau gini ya. Yang keempat, bulan cembung, itu ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari 3/4-nya. Nih, yang kena matahari, yang ini ya, yang terang ini, akhirnya jadi kayak bulan cembung. Kalau setengah kan gini, ini tambahin dikit. Nah, gitu. Jadi makin lama makin banyak ya yang kelihatan. Ini tadi dia cuman kecil, sabit. Ini separuh, ini 3/4. Nah, terus yang fase kelima itu yang disebut dengan bulan purnama, ketika semua bagian bulan terkena sinar matahari ya. Ini semuanya kena, akhirnya kelihatan di kita bulat sempurna, purnama. Yang nomor 1 itu bulan mati ya, bulan baru atau bulan mati. Jadi yang ngadep di bumi ini gelap, ini nggak kena cahaya ya, gelap. Jadi kita nggak lihat bulan di tanggal-tanggal ini gitu. Ini sama sekali nggak kelihatan sedikit, kelihatan separuh, kelihatan 3/4, kelihatan semuanya. Nah, habis dari sini dia balik kayak yang di sini, 3/4 tapi dengan arah yang berbeda. Ini bulan separuh, kalau tadi separuhnya gini, sekarang separuhnya di sini.
Terus makin kecil lagi, bulan sabit lagi dengan arah yang berbeda. Terus akhirnya hilang, gitu terus ya. Bulan mati atau bulan baru, sabit, separuh, 3/4, full, purnama, 3/4 lagi, separuh lagi, sabit lagi, hilang lagi. Nah, kalau tampak di kitanya kan ini nih, bulan baru nggak kelihatan, sabit, setengah, cembung, purnama, cembung lagi, tapi jadi di sebelah kiri, beda sama yang ini, bulan separuh di sisi yang ini, bulan sabit di sisi yang ini, gitu. Sekali lagi, bahwa bentuk bumi bulat tapi pepat di kutub dan menggemudi khatulistiwa. Terus bukti bahwa bumi bulat, ini yang tadi dihafalin. Terus terus ini. Nah, tentang musim tadi belum ya. Daerah yang terletak antara 0 sampai 23,5 derajat lintang, baik utara maupun selatan, itu musimnya 2, panas sama dingin. Atau sebenarnya bukan panas ya, tapi kemarau. Kayak di kita ini, kemarau sama hujan. Naik lagi ke atasnya, 23,5 sampai 66,5, baik ke utara maupun ke selatan, itu dia 4 musim, panas, dingin, semi, gugur. Naik lagi ke atas 66,5 sampai 90, itu yang termasuk kutub, itu artinya cuma 1 musim, yaitu musim dingin. Jadi makin ke atas, atau dari khatulistiwa ke bawah gitu ya. Terus tadi sumbu bumi itu tidak tegak lurus, tapi miringnya 23,5, 23,5. Terus habis itu ini tentang gerak semu tahunan ya. Nah, ini harus kalian hafalin ya tanggal-tanggalnya. Tolong ini dicatat gambarnya beserta tanggalnya. Jadi, ini garis khatulistiwa. Ini 23,5 lintang utara, ini 23,5 yang lintang selatan. Jadi matahari tepat berada di khatulistiwa pada tanggal 21 Maret, 23 September, 21 Maret lagi. 21 Juni dia di atas, 22 Desember dia di bawah. Jadi dia geser. Nah, seolah geser. Jadi tadinya di sini, terus lebih ke utara, pas tengah-tengah lagi, agak ke selatan lagi, tengah-tengah lagi. Nanti sini 21 Juni lagi, 23 September lagi, dan seterusnya. Ya, tiap sekitar 3 bulan, Maret ke Juni 3 bulan. Ini ke sini 3 bulan, 3 bulan lagi, 3 bulan lagi. Jadi setahun toh, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, setahun. Dalam setahun ini, tanggalnya diingat. Paling enggak yang di tengah ini, yang pas di khatulistiwa, itu harus tahu. Terus juga akibat revolusi, ini juga dihafalkan. Akibat rotasi, ingat beda ya antara terjadinya siang dan malam sama perubahan lamanya siang dan malam, itu beda. Setiap 1 kali rotasi itu memerlukan 24 jam ya kan, 1 hari 24 jam kan di bumi. Dengan kata lain, 1 jam itu menempuh sudut 15 derajat. Dapatnya dari 360 derajat, 1 putaran ya kan, 1 putaran 360 dibagi 24 jam, jadi 15 derajat. Artinya setiap garis bujur geser 15 derajat itu ada perbedaan 1 jam tuh. Jadi misalnya antara ini di Indonesia WIB sama WITA, waktu Indonesia Tengah sama Barat, beda 1 jam kan. Itu artinya antara yang kota di WIB dengan yang di WITA atau tengah itu ada selisih 15 derajat. Coba kalau kamu lihat di peta atau di globe, itu kan ada garis-garis bujur. Dilihat selisihnya itu berapa. Nah, ketika dia sudah menempuh selisih bujur 15 derajat, itu artinya ada perbedaan 1 jam. Kalau dia selisihnya 30 derajat, ya berarti 2 jam. Kalau selisihnya 60 derajat, ya berarti 4 jam, dan seterusnya. Terus, bumi memiliki 24 daerah waktu standar. Bujur 0 derajat yang dijadikan patokan itu di kota Greenwich, Inggris. Nah,
Jika bujur standarnya terletak di sebelah timur, jadi misalnya ini 0 derajatnya di sini ya. Ini aja, 0 derajatnya tengah. Yang ada di timurnya 0 derajat ini, nanti waktunya ditambah. Nah, kita kan di sebelah kanannya nih, Indonesia kan di sini. Kanannya Inggris toh. Makanya disebut GMT plus 7. Itu artinya 7 jam dijumlah 7 ditambah 7 jam dari 0 derajat. Jadi misalnya di kota Greenwich itu sekarang jam 12 malam, di kita itu jam 7 pagi. Ya, karena kita di kanannya. Tapi untuk negara-negara di sebelah kirinya, misalnya kayak di Amerika, itu waktunya dikurangi, jadi mundur. Misalnya di Greenwich tadi jam 12 malam, berarti di Amerika yang di sebelah kirinya bukan jam 7 pagi, tapi mundur 7 jam dari jam 12 malam, yaitu jam 5 sore. Gitu. Ya. Sini jam 12 malam, sini jam 5 sore. Di Indonesia itu jam 7 pagi. Nah, jadinya selisihnya ke sini 7 jam, ke sini 7 jam juga. Jadi antara di Amerika sama di Indonesia selisihnya 14 jam gitu. Dong ya. Kalau ke kanan waktunya ditambah, maju, jadi lebih cepat. Kalau di sebelah baratnya atau di sebelah kirinya, itu waktunya dikurangi atau mundur. Jadi kalau misalnya kita dari Indonesia nih, jam 7 pagi, hari Minggu, terus kita berangkat nih, terbang ke Amerika. Ketika sampai di Amerika, kita sampai pada hari Sabtu, jam 5 sore. Jadi mundur, seolah-olah mundur. Kita berangkat dari Indonesia hari Minggu tanggal 19. Nyampe Amerika hari Sabtu tanggal 18. Bukan berarti kita ini pakai mesin waktu mundur, wah aku mundur ke hari kemarin nih, bukan gitu. Tapi karena patokan waktunya beda, dari 0 derajat tadi ke sini ditambah, otomatis kita udah duluan hari Minggu, yang ke sini dikurangi masih hari Sabtu, begitu ya. Terus untuk Indonesia itu ada 3 daerah bujur standar yang kita kenal, WIB, WITA, sama WIT. Kita di Jogja masuk WIB ya. Batasnya itu di Bali. Bali itu udah waktu Indonesia Tengah. Kalimantan Timur udah waktu Indonesia Tengah juga. Kalau di Papua dia waktu Indonesia Timur. Makanya yang Papua itu tahun baruan duluan. Di kita masih jam 10 malam. Di sana udah jam 12, udah nyalain kembang api duluan ya. Oke. Contoh cara menghitungnya, misalnya, jika di Greenwich pukul 6 pagi, di Jakarta, yang posisinya 105 derajat BT, itu jam 1 siang. Nah, cara ngitungnya dari mana? Dari waktu GMT, jam 6 tadi, ditambah 105 dibagi 15. Kenapa 15? Ini tadi. Nih. 1 jam 15 derajat. Jadi 105 dibagi 15. Kalau diketahui kota lain yang misalnya kota lain di 120 ya, berarti 120 dibagi 15 ya. Intinya ini selalu dibagi 15 derajat. Per 15 dikali 1 jam. Karena 15 derajat 1 jam. Akhirnya jam 6 ditambah 7 dikali 1. 7 kali 1, 7. Ditambah 6 jadi jam 13. Tuh. Terus khusus untuk garis bujur 180 derajat, itu disebut International Dateline. Batas tanggal internasional. Jadi, di garis 180 itu, dia pergantian tanggal. Misalnya nih, ini bujur 180 nih, di dekat Filipina sana letaknya kalau nggak salah. Nanti kalian cari aja di Google. Ini garis 180 ya. Di sini, kalau ke kanan, ini udah tanggal 19 April. Di sini masih 18, gitu. Jadi di sini 18 April, begitu melewati ini, walaupun belum jam 12 malam, udah tanggal 19. Gitu. Jadi batas tanggalnya di sini.
batas penanggalan internasional. Bukan berarti kamu melompati waktu, dalam 1 jam aku ngelewatin 1 hari nih, bukan gitu. Tapi karena lewat di sini, dimana ini adalah batas tanggal, jadi begitu lewat garis ini, ganti tanggal, gitu. Masa bulan itu 1/81-nya masa bumi, artinya kan lebih kecil ya, jauh lebih kecil, 1/per kan lebih kecil. Lebih kecil 81 kalinya, jadi 1/81. Jadi misalnya anggaplah masa bumi 810, masa bulan cuman 10, jadi dibagi 81. Sedangkan diameternya 1/4 diameter bumi, atau bumi dibagi 4. Jadi misalnya diameter bumi 120 km, ya berarti diameter bulan cuman 30 km, 1/4-nya. Dan percepatan gravitasinya 1/6 bumi, ya. Terus yang ini, yang 3, poin 3, tadi 3 gerakan sekaligus, udah ya tadi ya. Terus setiap kali berotasi dan berevolusi, bulan mengalami 4 fase utama. Tadi ya, bulan mati, bulan sabit, bulan separuh, 3/4, purnama, 3/4, separuh, sabit. Nah, yang belum ada di buku tadi adalah penyebutan kuartir. Jadi yang di sini tadi bulan baru atau bulan mati. Kuartir pertama itu pas di sini loh, yang di bulan separuh. Bulan separuh yang pertama. Kuartir pertama. Kuartir itu kan kuart artinya 4, artinya pembagian dibagi 4. Kuartir itu pembagian dibagi 4. Jadi 1/4 yang pertama di sini kan. 1/4 yang kedua, kuartir kedua. 1/4 yang ketiga, kuartir ketiga. 1/4 yang keempat di sini. Kuartir keempat nggak ada, kuartir keempat itu sama aja bulan mati. Kuartir pertama, kuartir kedua, kuartir ketiga. Pertama sama ketiga sama-sama bulan separuh. Oke. Terus ini jumlah hari dalam 1 tahun Komariah atau tahun Hijriah yang pakai bulan tadi ya adalah 354. Dapatnya dari 29,5 dikali 12. Jumlah bulannya kan sama-sama 12. Nah, cuman lama harinya yang beda. Tadi 29,5 pakai kala bulan Sinodis ya. Sinodis 29,5 dikali 12 hasilnya 354 hari. Nah, sedangkan kalau kita tahun Masehi yang Januari, Februari, Maret dan seterusnya, setahun ada berapa hari? 365 atau 366. Artinya selisihnya dengan tahun Hijriah atau Komariah adalah 11 sampai 12 hari. Itulah kenapa tanggal puasa, tanggal lebaran itu selalu maju 10 hari karena ada selisih dengan tahun Masehi. Gitu ya. Terus tahun Kabisat adalah angka yang habis dibagi 4, tapi kalau khusus angka tahun yang ribuan, misalnya tahun 2000 atau tahun 2100 misalnya gitu, itu nggak cuman harus bisa dibagi 4, tapi harus bisa dibagi 40 ya, dibagi 40. Oke, selanjutnya udah gerhana, berarti ini udah selesai ya tentang bumi sama bulan beserta catatan tambahannya. Kalau ada yang masih nggak jelas silahkan ditanyakan atau googling sendiri juga boleh. Yang dihafalkan tolong yang digarisi itu kalian harus tahu. Fase bulan kalian harus tahu. Tanggal gerak semu juga. Akibat-akibat ini juga harus tahu. Pokoknya semua yang digarisi yang dibahas tadi di video ini kalian hafalkan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.